Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Eis Kartini, Muftia Mutakin, Muhammad Farhan, Nungki, Sri Ambarwati, dan Nur Aini. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi presentasi mengenai fungsi eksponen dan logaritma serta grafiknya bagian 1. Sebelumnya, terima kasih kepada yang terhormat dosen pengampu Ibu Teni Sri Tresna, SPD MPD, yang telah memberi kesempatan kepada kelompok kami mengenai materi ini. Materi 1 dan 2 akan dijelaskan oleh Eis Kartini. Materi yang ketiga akan dijelaskan oleh Nungki Sri Ambarwati. Materi yang keempat akan dijelaskan oleh Nur Aini dan Farhan. Kemudian pembahasan soal akan dibahas oleh Eis, Nungki, dan Muftia Mutakin. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja ke materi. Di sini saya akan membahas mengenai fungsi eksponen. Nah, untuk yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang bentuk umum. Nah, untuk bentuk umumnya agar lebih jelas bisa kalian lihat di sini, yaitu fx sama dengan k dikali a pangkat x, dengan k yaitu konstanta, x yaitu pangkat atau eksponen, a yaitu bilangan pokok atau basis. Dengan syarat a lebih besar daripada 0, a tidak sama dengan 1. Kenapa? Karena apabila a sama dengan 1, maka grafik fungsinya hanya akan berbentuk garis. Nah, yang terakhir yaitu a merupakan anggota bilangan real. Selanjutnya yaitu komponen-komponen yang harus ada pada grafik fungsi eksponen. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat pada grafik fungsi di sini. Pertama yaitu domain. Domain merupakan daerah asal fungsi yang merupakan daerah batasan untuk x. Yang kedua adalah range. Range merupakan daerah hasil yang merupakan daerah batasan untuk y. Adalah intercept. Intercept merupakan nilai y yang diperoleh dari x sama dengan 0. Nilai ini diperoleh karena grafik memotong sumbu y. Yaitu asimtot. Asimtot merupakan garis lurus yang sangat dekat dengan grafik fungsi, namun tidak pernah dipotong oleh grafik tersebut. Dari sebuah grafik tidak selalu tepat berada pada nilai x atau y sama dengan 0. Asimtot bisa berubah apabila bentuk dari sebuah fungsinya berbeda. Contoh, jika y sama dengan k dikali a pangkat x plus minus c, maka asimtot dari fungsi tersebut yaitu y sama dengan plus minus c atau y sama dengan plus c atau y sama dengan min c. Grafik fungsi eksponensial. Langkah-langkah untuk menggambar grafik ada 4. Yang pertama, menentukan domain sementara. Yang kedua, membuat tabel berisi nilai x dan nilai y. Yang ketiga, memasukkan setiap titik xy ke diagram Kartesius. Dan yang keempat, menentukan range, domain, intercept, dan asimtot dari grafik yang telah dibuat. Contoh soal, gambarlah grafik dari fungsi x sama dengan y sama dengan 3 pangkat x. Untuk menjawabnya, kita menggunakan langkah-langkah yang telah disebutkan tadi. Yang pertama, menentukan domain sementara. Domain sementara bisa diambil secara acak atau bebas. Namun biasanya domain diambil pada nilai yang mendekati 0. Di sini domainnya diambil dari negatif 2 sampai dengan 2. Yang kedua, membuat tabel berisi nilai x dan nilai y. Tadi kan domainnya dari min 2 sampai dengan 2. Kita masukkan nilai x-nya pada persamaan yang tadi untuk mengetahui nilai y. Telah diketahui untuk titik xy-nya itu, yang pertama min 2,1/9, yang kedua min 1,1/3, yang ketiga 0,1, yang keempat 1,3, dan yang terakhir 2,9. Lalu memasukkan setiap titik xy ke diagram Kartesius. Terlihat pada gambar, hasilnya itu garis lengkung yang memotong sumbu y.
Yang keempat, menentukan range, domain, intercept, dan asymptote dari grafik yang telah dibuat. Terlihat pada gambar, range itu berada pada sumbu Y, diperoleh 0, hingga karena daerah hasilnya berada di atas sumbu X. Domainnya dilihat pada sumbu X, yaitu min hingga, hingga. Karena negatif 3 itu bisa diteruskan pada negatif 4, negatif 5, sampai negatif hingga. Begitupun 3 bisa diteruskan pada 4, 5, 6, sampai dengan hingga. Intercept sama dengan Y sama dengan 1, karena garis yang memotong sumbu Y itu tepat berada pada titik 1. Asymptote Y sama dengan 0. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pengaruh nilai A terhadap grafik fungsi eksponen. Nilai A terbagi menjadi dua, yaitu A lebih besar dari 0 dan 0 kurang dari A kurang dari 1. Ketika A lebih besar dari 1, maka grafik fungsi akan cenderung monoton naik. Sedangkan ketika 0 kurang dari A kurang dari 1, maka grafik fungsi akan cenderung monoton turun. Mari kita buktikan. Baik, kita mulai pada contoh 1. Gambarlah grafik fungsi untuk f(x) sama dengan 2 kali 2 pangkat x tambah 1. Kita cari A-nya dulu. A sama dengan, A-nya itu yaitu 2. A sama dengan 2, artinya A lebih besar dari 1. Domain sementara. Domain sementara kita akan ambil min 2 lebih kecil dari sama dengan X sama dengan lebih kecil dari 2. Fx-nya yaitu kita masukkan yang ini, 2 kali 2 pangkat X tambah 1. X-nya kita masukkan min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Untuk mencari nilai Y, kita substitusikan, yaitu Y sama dengan 2 kali 2 pangkat X tambah 1. 2 kali 2 min 2 tambah 1. Min 2 itu dari X, maka diperoleh 2 kali 2 min 1. Min 1 itu hasil dari min 2 tambah 1, yaitu diperoleh 2 per 2 sama dengan 1. Lanjut, 2 kali 2 X tambah 1. 2 kali 2 min 1 tambah 1, yaitu 2 kali 2 min 2. Diperoleh 4 per 2 sama dengan 2. Untuk mencari 0, Y sama dengan 2 kali 2 X tambah 1, 2 kali 2 0 tambah 1, 2 kali 2 pangkat 1 sama dengan 2 kali 2 4. Y sama dengan 2 kali 2 X tambah 1, 2 kali 2 1 tambah 1, 2 kali 2 pangkat 2, 2 kali 4 sama dengan 8. Y sama dengan 2 kali 2 X tambah 1, 2 kali 2 pangkat 2 tambah 1, 2 kali 2 pangkat 3, diperoleh 2 kali 8, hasilnya 16. Setelah semuanya sudah ketemu nilai Y, kita tulis langsung saja di sini. Hasil dari Y min 2 yaitu 1. Hasil min 1 yaitu 2, 0 yaitu 4, 1 yaitu 8, dan 2 yaitu 16. Maka X dan Y min 2,1, min 1,2, 0,4, 1,8, 2,16.
Jika sudah diketahui, mari kita masukkan ke dalam grafik, yaitu yang pertama min 2 dan 1. Min 2 tarik garis sini sampai ke 1. Yang kedua min 1 dan 2. Min 1 dan 2. Yang ketiga 0 dan 4, yaitu titiknya berada di 4. 1 dan 8. 1 dan 8, titiknya ada di sini. 2 dan 16. 2 dan 16. Itu kita tarik garis dari atas, ikuti ke titik tersebut sampai bawah. Nah, Y sama dengan 2 kali 2 pangkat X tambah 1. A lebih besar dari 1. Ini hasil dari grafik tersebut. Lanjut ke contoh soal 2. Gambarlah grafik fungsi untuk f(x) sama dengan 1/4 pangkat X. Kita cari A-nya, yaitu A adalah 1/4. Artinya 0 lebih kecil dari A lebih kecil dari 1. Domain sementara, kita ambil min 2 lebih kecil dari sama dengan X. X lebih kecil sama dengan dari 2. Fx-nya kita masukkan 1/4 pangkat X. Kita masukkan X-nya min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Untuk mencari nilai Y, kita substitusikan lagi seperti contoh nomor 1, yaitu Y sama dengan 1/4 kali X-nya yaitu min 2 sama dengan 4, pangkat min 2 sama dengan 16. Y sama dengan 1/4 pangkat min 1 sama dengan 4, pangkat min 1 sama dengan 4. Y sama dengan 1/4 pangkat 0 sama dengan 1. Y sama dengan 1/4 pangkat 1 sama dengan 1/4. Y sama dengan 1/4 pangkat 2 sama dengan 1/16. Setelah semuanya sudah ada, langsung kita salin ke tabel. 16, 4, 1, 1/4, 1/16. Kita gabung, min 2,16, min 1,4, min 0,1, 1,1/4, 2,1/16. Setelah X-Y sudah diketahui, maka kita masukkan ke dalam grafik fungsi tersebut. Min 2 ke 16, min 2 ke 16. Min 1 ke 4, min 1 ke 4. 0 ke 1. Dari 0 ke 1. 1 ke 1/4. 1 ke 1/4. 2 ke 1/16. 2 ke 1/16. Nah, kita tarik garis dari atas ke bawah. Y sama dengan 1/4 pangkat X, artinya 0 lebih kecil dari A lebih kecil dari 1. Nah,
Ini dari hasil keduanya. Kesimpulannya, pada soal 1, grafik fungsi cenderung monoton naik. Sedangkan pada soal 2, grafik fungsi cenderung monoton turun. Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk A lebih besar dari 1, grafik cenderung monoton naik. Dan untuk 0 lebih kecil dari A lebih kecil dari 1, grafik cenderung monoton turun, yaitu terbukti bahwa benar. Nah, oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pengaruh nilai K terhadap grafik fungsi eksponen. Nah, di sini ada dua pernyataan. Pernyataan yang pertama, ketika K bernilai positif, maka grafik fungsi eksponen berada di atas sumbu X. Nah, pernyataan yang kedua, ketika K bernilai negatif, maka sebaliknya fungsi berada di bawah sumbu X dan secara otomatis grafiknya seolah dicerminkan. Nah, langsung saja ke contoh soal di sini. Gambarlah grafik fungsi Y 2 kali 1 2 dikali 3 pangkat 1 dikurangi X. Nah, jawab domain sementara min 2 kurang lebih dari X kurang lebih dari 2. Nah, X min 2 min 1 0 1 2. Nah, di sini untuk mencari nilai Y kita hitung dengan mencantum dengan rumus yang di sini. Y sama dengan 2 dikali 3 pangkat 1 min X. Terus 2 dikali 3 pangkat 1. Nah, X di sini ngambil yang di atas min 2. Nah, langsung saja 2 dikali 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu dari mana? Dari sini 1 dikurang min 2. Jadilah 3 pangkat 3. Terus ke bawah lagi 2 dikali 27 itu dari 3 pangkat 3. Nah, hasilnya Y sama dengan 54. Kita masukkan ke barisan pertama. Nah, terus ke yang kedua kita masukkan lagi min 1 ke rumus yang tadi untuk mencari Y. Nah, Y sama dengan 2 dikali 3 pangkat 1 dikurangi X. Terus 2 dikali 3 pangkat 1 min dikurang min 1. Kenapa min 1? Karena X di sininya itu min 1. Nah, min dikali min sama dengan positif. Nah, terus 2 dikali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu dari min 1. Dari 1 dikurang min 1 ya. Dua dikali 9. 9 itu dari 3 pangkat 2. Nah, hasilnya Y sama dengan 18. Kita masukkan. Terus X-nya 0. Kita masukkan lagi ke dalam rumus. Y sama dengan 2 dikali 3 pangkat 1 dikurangi 0. Kenapa 0 ya? Karena X-nya di sini itu 0. Oh, 0. Terus 2 dikali 3 pangkat 1 sama dengan 6. Dan seterusnya. Cara menghitungnya gitu. Nah, setelah kita hitung nilai Y-nya semua, kita langsung gambarkan saja. Nah, sama kita buat garis grafik. Nah, nilai yang di atas ini kita masukkan ke grafik. Dari sumbu Y, ini sumbu X, dan ini sumbu Y. Nah, satu kita garis yang pertama itu X min 2 dan Y 54. Kita masukkan di sini.
X-nya min 2, terus kita ambil garis lurus ke atas, dan Y-nya 54. Kita sama juga ke samping, dan kita kasih titik ya. Terus yang kedua, pernyataan yang kedua di sini, X-nya min 1 dan Y-nya 18. Sama juga kita masukkan. X-nya min 1, ambil garis lurus ke atas. Terus Y-nya 18, ambil garis ke samping, dan jadilah ini. Kita kasih tanda titik juga sama. Dan seterusnya, sehingga membentuk garis lengkung. Kenapa garis lengkung? Karena ciri dari fungsi eksponen itu biasanya garisnya itu melengkung. Nah, lanjut ke contoh yang kedua. Kita coba, lalu kita ubah nilai K-nya menjadi negatif, maka sama juga Y-nya itu sama dengan min 2 dikali 3 pangkat 1 dikurangi X. Nah, domain sementaranya min 2 kurang lebih anggota dari X kurang lebih 2. Sama juga kita masukkan X min 2 min 1, 0, 1, dan 2. Nah, untuk mencari Y-nya itu sama kayak tadi ya. Jadi langsung saja masukkan min 54. Kebalikan dari yang tadi awal, contoh yang dari awal ya. Min 18, min 6, min 2, min 2/3. Nah, sudah kita dapat nilai X dan Y-nya, kita lalu gambar grafiknya. Kita buat sama antara X dan Y. Ini sumbu X ya. Sumbu X, sumbu Y. Sama juga, cuman kebalikan dari contoh yang tadi itu positif. Nah, ini kebalikannya itu negatif. Sama juga cara hitungnya itu sama. Kita ngambil dari sumbu X-nya dulu. Nah, kan sekarang di sini sumbu X-nya itu min 2. Terus Y-nya juga sama min 54. Min ketemu min juga kan. Nah, min 2 ditarik ke bawah dan min 54 ditarik ke samping, dan kita kasih tanda titik juga. Sama juga yang garis X-nya min 1 dan min 18, dan seterusnya, sehingga membentuk garis lengkung ke bawah seperti ini. Kebalikannya dari contoh yang awal, karena kalau positif itu biasanya di atas, dan kalau negatif itu emang di bawah. Nah, sekian yang saya bisa jelaskan. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal yang pertama, gambarlah grafik fungsi eksponen jika Y sama dengan 3 pangkat 2X ditambah 1. Jawab. Langkah yang pertama yaitu menentukan domain sementara. Di sini saya mengambil dari min 3 sampai dengan 3. Membuat tabel berisi nilai X dan nilai Y. Untuk mencari nilai Y, kita masukkan domain sementara atau nilai X pada fungsi eksponen Y sama dengan 3 pangkat 2X ditambah 1. Dihasilkan seperti berikut. Yang ketiga, menentukan setiap titik XY ke diagram Kartesius. Seperti pada video terlihat, hasil grafiknya itu berupa garis lengkung yang memotong sumbu Y.
Yang keempat, menentukan range, domain, intercept, dan asymptote dari grafik yang telah dibuat. Range-nya itu 0, hingga, domainnya min hingga, hingga, intercept-nya Y sama dengan 2, asymptote-nya Y sama dengan 1. Jadi, grafik yang dihasilkan garis lengkungnya itu berada di atas asymptote. Nah, baik, di sini kita akan mencoba untuk menyelesaikan contoh soal. Kita lihat soalnya di sini, gambarkan grafik fungsi eksponen dari Y sama dengan 2 dikali 4 pangkat X dengan X tidak sama dengan negatif 2. Nah, kita lihat dulu di sini soalnya. Untuk penyelesaiannya, langkah yang pertama, kita di sini menentukan domain sementaranya terlebih dahulu. Nah, untuk domain sementaranya bisa kalian lihat di sini. Pada soal, fungsi eksponen dari Y sama dengan 2 dikali 4 pangkat X dengan X tidak sama dengan negatif 2. Nah, ini harus dilingkari. Jadi untuk menentukan domain sementaranya di sini, saya mengambil negatif 2 X lebih kecil dari negatif 2 dan X lebih kecil atau sama dengan 2. Langkah selanjutnya adalah membuat tabel. Dengan f X sama dengan 2 dikali 4 pangkat X. Nah, di sini saya sudah membuat tabel sekaligus sudah memasukkan untuk yang X-nya, yaitu negatif 4, negatif 3, 0, 1, dan 2. Selanjutnya kita akan menentukan untuk yang Y-nya. Y sama dengan 2 dikali 4 pangkat X sama dengan 2 dikali 4, masukkan yang ini untuk mengganti X-nya, yaitu negatif 4, diperoleh 2 per 256. Selanjutnya yang kedua, yang negatif 3, Y sama dengan 2 dikali 4 pangkat X sama dengan 2 dikali 4, X-nya negatif 3, diperoleh 2 per 64. Lakukan cara ini secara berulang-ulang sampai habis yang X-nya. Nah, kita sudah memperoleh untuk Y-nya. Y yang pertama yaitu 2 per 56, 2 per 256, kita masukkan ke sini. Yang kedua yaitu 2 per 64. Yang ketiga 2 plus 8 plus 16. Sekarang kita masukkan ke sini untuk X dan Y-nya. Setelah kita memasukkan semua ini ke dalam tabel, selanjutnya kita membuat grafik. Nah, di sini saya sudah menyediakan grafiknya. Langkah selanjutnya kita masukkan nilai X dan Y yang ada pada tabel ke grafiknya. Bukan memasukkan sih, menggambarkan. Nah, sekarang yang pertama kan 4, X-nya 4, Y-nya 2 per 256. Nah, kita sambungkan. Nah, kita kasih titik di sini. Lakukan langkah ini berulang-ulang sampai selesai. Nah, kasih titik. Selanjutnya 0 dan negatif 2.
Selanjutnya 1 dan 8. Kita kasih titik. Selanjutnya 16 dan 2. Y-nya 16. Nah, langkah selanjutnya kita sambungkan titik-titik yang tadi menggunakan garis lengkung. Ini merupakan grafik fungsi eksponen dari Y sama dengan 2 dikali 4 pangkat X. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan menentukan yang pertama domain, yang kedua range, yang ketiga itu intercept, yang terakhir asymptote. Nah, di sini untuk domainnya yaitu negatif tak hingga dan tak hingga. Kenapa? Karena grafik masih bisa diteruskan ke sumbu X negatif dan sumbu Y positif. Nah, untuk range-nya yaitu 0 dan kenapa? Karena hasilnya berada di atas sumbu X. Nah, ini sumbu X sedangkan hasilnya berada di atas sumbu X. Nah, yang selanjutnya adalah intercept. Intercept di sini yaitu Y sama dengan 2. Nah, ini yang dimaksud dengan intercept. Yaitu nilai Y yang diperoleh dari X sama dengan 0. Yang terakhir adalah asymptote. Mohon maaf. Untuk asymptote yaitu sumbu X atau Y sama dengan 0. Soal nomor 3. Gambarlah grafik fungsi eksponen jika Y sama dengan setengah pangkat X dikurangi 1. Dalam menggambar grafik fungsi, yang pertama ditentukan itu ialah menentukan domain sementara. Di sini saya mengambil domain sementara atau nilai X-nya yaitu min 3 kurang dari sama dengan X dan X kurang dari sama dengan 2. Nah, setelah menemukan domain sementaranya, kita masukkan ke dalam bagan ini. Untuk X sama dengan min 3, maka langsung substitusi Y sama dengan setengah pangkat min 3 kurang 1 sama dengan 1 pangkat min 3 per 2 pangkat min 3 dikurangi 1, yang artinya 2 pangkat 3 dikurangi 1 sama dengan 7. Untuk X sama dengan min 2 yaitu 1 pangkat min 2 per 2 pangkat min 2 dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan 3. Nah, untuk X sama dengan min 1 yaitu 1 pangkat min 1 per 2 pangkat min 1 dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat 1 kurangi 1 sama dengan 1. Untuk X sama dengan 0, 1 pangkat 0 per 2 pangkat 0 kurangi 1. 1 pangkat 0 per 2 pangkat 0 itu 1 per 1, artinya 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Sekarang untuk X sama dengan 1, maka Y sama dengan 1 pangkat 1 per 2 pangkat 1 dikurangi 1 sama dengan 1 per 2 dikurangi 1 sama dengan min 1 per 2. Kemudian yang terakhir untuk X sama dengan 2, maka 1 pangkat 2 per 2 pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan 1 per 4 dikurangi 1 sama dengan min 3 per 4.
Nah, jika sudah diketahui semua nilai Y-nya, tinggal dimasukkan ke sini. Yang tadi yang pertama 7 untuk X sama dengan min 3. Untuk X sama dengan min 2, nilai Y-nya itu 3. Untuk X sama dengan min 1, nilai Y-nya 1. Untuk X sama dengan 0, nilai Y-nya 0. Untuk X sama dengan 1, nilai Y-nya min 1/2. Untuk X sama dengan 2, nilai Y-nya min 3/4. Jika sudah diketahui semua titik koordinatnya, tinggal dimasukkan ke grafik fungsi eksponen. Nah, jika sudah diketahui semua titik koordinatnya, kita langsung masukkan saja semua titik koordinatnya ke diagram. Di sini saya sudah membuat sebuah diagram. Jadi kita tinggal memasukkan saja titik-titik koordinat tersebut ke dalam diagram yang sudah tersedia. 1 min 3,7. Nah, ini min 3 di sini. 7. Ditarik garis titik putus-putus dari min 3 ke 7. Kemudian di sini diberi tanda. Ini koordinat min 3,7. Kemudian min 2,3 sama, ditarik garis dari min 2 ke 3. Kemudian diberi tanda juga di sini. Ini titik koordinat min 2,3. Kemudian min 1,1 sama, ditarik garis dari min 1 ke 1. Diberi tanda, ini titik koordinat min 1,1. Kemudian titik koordinat 0,0 di sini. Titik koordinat 1, min setengah. Nah, di sini ini 1. Ditarik garis ke bawah sampai ke min setengah. Kemudian diberi tanda juga ini titik. Kemudian yang terakhir yaitu titik koordinat 2, min 3/4. Jadi dari 2 ditarik garis ke bawah sampai min 3/4. Nah, jika sudah diketahui atau sudah ditentukan ini, semua titik-titiknya sudah kelihatan kan ya. Jadi kita tinggal gambar saja grafiknya dengan cara menghubungkan semua titik-titik ini. Oke, mari kita hubungkan antar titik-titiknya. Ini dihubungkan antar titik-titiknya. Nah, ini sudah dihubungkan. Inilah grafik fungsi dari Y sama dengan setengah pangkat X dikurangi 1. Baik, untuk soal terakhir yaitu soal nomor 4. Lukislah grafik fungsi eksponen dari Y sama dengan min 3 dikali 2 pangkat X tambah 1. Seperti biasa, untuk menggambar grafik fungsi eksponen kita harus mencari dulu domain sementaranya. Yaitu di sini saya mengambil untuk nilai X sementaranya yaitu min 4 kurang dari sama dengan X dan X kurang dari sama dengan 2. Nah, seperti biasa digambar tabelnya, kemudian kita substitusi nilai-nilai X ini ke bentuk umum dari fungsi Y ini. Nah, sekarang untuk X sama dengan min 4, maka min 3 dikali 2 pangkat min 4 ditambah 1. Jadi, min 3 dikali 2 pangkat min 3. Min 3 dikali 1/2 pangkat 3 sama dengan min 3 dikali 1/8 atau min 3/8. Nah, sekarang untuk X sama dengan min 3. Jadi fungsi Y-nya min 3 dikali 2 pangkat min 3 tambah 1 atau 2 pangkat min 2. Maka jadi min 3 dikali 1/2 pangkat 2 sama dengan min 3 dikali 1/4 sama dengan min 3/4. Lanjut untuk X sama dengan min 2. Maka Y sama dengan min 3 dikali 2 pangkat min 2 tambah 1, yaitu min 3 dikali 2 pangkat min 1 sama dengan min 3 dikali 1/2 atau min 3/2. Lanjut
ke X sama dengan min 1. Maka Y-nya min 3 dikali 2 pangkat min 1 ditambah 1. Berarti 2 pangkat 0 sama dengan min 3 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 1. Maka Y-nya sama dengan min 3. Sekarang untuk X sama dengan 0. Jadi, min 3 dikali 2 pangkat 0 tambah 1, yaitu 2 pangkat 1. Sama dengan min 3 dikali 2 sama dengan min 6. Sekarang untuk X sama dengan 1. Maka Y-nya min 3 dikali 2 pangkat 1 tambah 1, yaitu 2. Maka min 3 dikali 4 sama dengan min 12. Terakhir, X sama dengan 2. Maka nilainya min 3 dikali 2 pangkat 2 tambah 1, yaitu 2 pangkat 3 sama dengan min 3 kali 8 sama dengan min 24. Seperti biasa, jika semua titik koordinatnya sudah diketahui, maka kita akan akan menggambar grafik fungsi dari Y sama dengan min 3 dikali 2 pangkat X tambah 1. Nah, kita masukkan sekarang titik koordinatnya. Di sini ada min 4, min 3 per 8. Nah, di sini min 4 ditarik garis sampai ke min 3 per 8. Kemudian ada min 3, min 3 per 4. Sama dari min 3 ditarik garis ke bawah, lalu dihubungkan ke min 3 per 4. Kemudian yang kedua ada min 2, min 3 per 2. Sama dari min 2 ditarik garis dihubungkan ke min 3 per 2. Kemudian min 1, min 3. Min 1, min 3. Nah, kemudian 0, min 6. Berarti di sini 1, min 12. Di sini. Nih, di sini 1, min 12. Kemudian yang terakhir yaitu 2, min 24. 2, min 24. Kita beri tanda titik di sini untuk menunjukkan bahwa ini adalah titik koordinat. Nah, tanda. Jika sudah seperti ini, seperti biasa kita tinggal menghubungkan semua titik-titik koordinat ini untuk membentuk sebuah grafik fungsi eksponen. Kita hubungkan saja titik-titiknya. Nah, dan jadilah ini merupakan grafik fungsi eksponen dari Y sama dengan min 3 dikali 2 pangkat X tambah 1. Nah, kita bisa buktikan kan di sini K-nya negatif. Maka si grafik fungsinya itu berada di bawah sumbu X. Berarti terbukti jika K-nya bernilai negatif, maka grafik fungsinya akan berada di bawah sumbu X. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok 2 sampaikan. Kami berharap materi presentasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf jika penyampaiannya masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.